ini. Aku mau main Mobile Legends lagi guys, dan kalian juga banyak intro aja. Gua nggak tahu kalau ada ini. Mata gua kecil. Nggak bisa. Oke, tunggu sebentar ya. Saya mau AF. Yo, Jigong. Kucing lucu. Nah, kan aku masih ini. Hijau, pink, kuning, merah. Dar. Kita main apa lagi? Karamesi. Cool.
ambil satu. Ayo kita sama aku. Ayo ikut sama aku. Masih bisa. Tembus. Lega. Ya. Dah ya. hampir mau kaget. Ini lagi untung saya nggak kecil. Masa begini dulu. Dan semoga kali ini gua bisa nemuin yang merah. Seperti biasanya. Lah. Oke, dapat satu. Oke, gua kecilin. Apa itu? Ada warna kuning. Ada warna kuning. Malah ini. Oke. Kita dapat warnanya kok sama ya? Padahal tadi itu kuning. Dia. Mana yang merah? Sekarang gua mau langsung merah aja. Mana yang merah?
Gak ada yang merah. Aduh. Oh, di situ rupanya kau. Untung saya lihat. Nah. Pasti ada suara itu lagi. Lagi ternyata. Oh. Oke. Bagus teman-teman. Bisa dulu. Nah, kita dapat tangan baru guys. Ini. Oke. Duduk. Tuh, irungnya. Tuh. Nah, mang deh. Ngasih kan drama. Mam. Oh, betul. Nah. Bisa deh. Ano, wes naman po. Oo na ba? Sumba yang mana? Oh, ini kabel nggak tahu. Oh, kamu kurang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya agak cepat ya. Akikah itu terambil dari kata akad. Akad, sesuatu yang terbelah, dipotong. Maka dari situ sejak dia lahir, dipotong potensi sifat hewan ini. Dijauhkan dari nafsu yang buruknya. Potong supaya saat dewasa tidak berbuat buruk pada orang tuanya. Potong supaya tidak berbuat buruk kepada tetangganya. Potong supaya tidak muncul kriminalitas dalam kehidupan sosialnya. Nah, ketika kita potong dalam bahasa Arab, potongan itu disebut akad, hasilnya disebut dengan akikah. Akikah. Apa itu akikah? Saya agak cepat ya. Akikah itu terambil dari kata akad. Akad, sesuatu yang terbelah, dipotong. Saya bisa punya roti. Roti itu saya potong, saya belah. Sehingga terpisah antara yang dibelah satu dengan yang lainnya. Atau minimal unsurnya terbagi menjadi dua bagian. Itu orang-orang menyebutnya dengan akad. Kalau sudah terpotong, potongannya disebut dengan akikah. Baik, saya mau cerita sebentar supaya mengembalikan kepada manusia. Ketika diciptakan oleh Allah, itu diciptakan dengan sabar sifat monyet. dibedakan dari malaikat terlebih dari jin. Quran surah ke-15 ayat ke-28, paling kanan di sebelah bawah. Lihat kalimat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Lihat baik-baik Bu ya, jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup tapi kita tidak mengenal siapa diri kita. Ketika saya firmankan kepada malaikat, kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru yang beda dengan dasar penciptaan malaikat. Jadi kalau malaikat saat Allah ciptakan, itu dicipta dari cahaya, bahannya disebut takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan takwa itu disyaratkan di Quran surat ke-66 At-Tahrim, ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya, sebagai puncak dari sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau orang sudah punya sifat takwa, itu mustahil bisa berbuat yang buruk. Lihat, Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Saya bacakan paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat diciptakan dari bekal takwa saja, kata Allah, maka dia tidak punya peluang berbuat maksiat dan akan mengerjakan tugas sesuai perintah. Contoh, ibu malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Bapak pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Kenapa tidak ada peluang untuk menyembunyikan wahyu? Bisa saja kalau kita misalnya bicara, ini ayat bagus nih, saya simpan dulu, besok saya baru kasih tahu. Tapi karena malaikat hanya punya takwa, tidak punya potensi berbuat salah, maka mustahil malaikat berbuat maksiat. Malaikat maut tugasnya mencabut nyawa, tidak akan tertukar. Ustaz kan masih tahu ceramah, saya ambil dulu deh Ustaz Hilman Fauzi, habis itu Ustaz, nggak bisa. Begitu datang waktunya, tiba kemudian masanya, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah ke-7 ayat ke-34. Nah, ibu dan bapak, karena itu mohon maaf, kalau ada malaikat sifatnya hebat, kemudian memberikan tugas dengan baik, Anda jangan mengatakan memuji, tidak ada kerjaan. Hebatnya malaikat, memang, karena malaikat itu tidak punya potensi membuat salah. Sebaliknya, awas hati-hati, lihat baik-baik. Lawan dari takwa itu nafsu. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nah sekarang, kalau malaikat diciptakan dengan sifat takwa saja, maka ada satu makhluk lagi yang Allah ciptakan hanya dengan nafsu saja, tidak ada takwanya. Kira-kira apa namanya? Halo? Bukan malaikat, bukan jin, tapi hewan namanya. Binatang. Di hewan itu satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa sifat takwa, cuma nafsu saja. Makanya ibu dan bapak jangan pernah iseng mencela hewan kalau hewan berbuat salah, karena memang hewan tidak punya potensi takwa. Lihat delman keliling Lampung nggak pakai celana, nggak malu, karena memang nggak punya sifat takwa. Kambing datang hasratnya, maaf,
Tiba-tiba bapak ibu kumpulkan samping masjid, mau kurban misalnya, silahkan kumpulkan kambing jantan, kambing betina. Begitu datang syahwatnya, samping masjid, azan berkumandang, dia nggak akan peduli. Yang jantan pasti ngejar-ngejar yang betina. Kambing silakan cek, karena nggak punya takwa. Jadi kalau ada binatang berbuat salah, Anda nggak usah celak, nggak ada kerjaan. Ibu ya nyapu lantai sudah detail, tiba-tiba ayam lewat buang kotoran, ibu bilang dasar ayam, emang begitu. Karena dia nggak punya takwa, jadi nggak ada kerjaan. Yang jadi persoalan, manusia ketika diciptakan disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Bashar itu campuran antara takwa dengan nafsu. Ingat baik-baik, campuran antara takwa dengan nafsu. Kalau sudah digabungkan, maka nafsunya nanti berubah menjadi fujur namanya. Fujur itu rambatan yang negatif. Di dalam diri kita ada sifat takwa, ada sifat fujur. Fujur itu nama lain daripada nafsu. Quran surah 91 ayat 7-10. Lihat kalimatnya. Wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka wajar duka dalam diri kita. Satu, takwa mengalahkan kedekatan kepada Allah. Yang kedua, nafsu. Nafsu ini yang seringkali ngajak kita berbuat yang salah, bahkan kadang-kadang bersikap seperti hewan. Saya contoh saja ya, maaf nih. Pernah nggak kalau sedang azan berkumandang, tiba-tiba di hati kita ada getaran, cepat sholat, sudah azan. Ada begitu? Itu takwa namanya. Begitu azan selesai, tenang, baru azan, belum komat. Sholat nomor 2, makan nomor 1. Pernah ada begitu? Itu nafsu namanya. Di dalam diri kita itu selalu begitu. Kalau tidak takwa yang dominan, nafsu yang dominan dalam kehidupan kita. Takwa dimanfaatkan oleh malaikat, nafsu didorong oleh setan. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Maaf, setan disebutkan 88 kali dalam Quran. Makanya ketika Anda ingin mengerjakan apapun, itu setan masuk lewat nafsu. Kadang muncul masalah dalam kehidupan. Coba deh ibu deh. Begitu akan pengajian, walaupun judulnya pengajian, selalu diciptakan di rumah tangga ada persoalan. Berangkat, tanya pada suami, bawa baju biru sama bawa baju kuning. Masya Allah. Yang bagus mana ya? Biru apa kuning? Kata suami, biru bagus deh. Kayaknya kuning deh. Masya Allah. Katanya nanya, tapi sudah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar hijau. Masuk. Di hal-hal yang kadang ringan, kalau sudah dikomunikasikan oleh setan di situ, itu yang jadi masalah. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, maaf sekali lagi, takwa sifat malaikat, nafsu sifat setan. Kita ini bukan malaikat, kita ini manusia, punya kecenderungan baik, punya juga sifat setan. Kalau Bapak Ibu mengatasi persoalan dengan paham suami yang paham bahwa istrinya bukan malaikat, tidak akan banyak mencela dari kekurangannya. Istri yang paham bahwa suami